Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, kembali kita melanjutkan mengambil manfaat dari buku Mafatih Tadabburil Quran wan Najah fil Hayat, kunci-kunci sukses tadabbur Al-Quran dan sukses dalam kehidupan, yang ditulis oleh Dr. Khalid bin Abdul Karim Al-Lahim hafizahullah. Alhamdulillah, sekarang kita hendak membahas niat lain yang bisa kita tambahkan dalam niat-niat kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Niat selanjutnya, sebelumnya kita telah membahas niat untuk mencari ilmu dalam ayat yang kita baca, niat untuk beristishfa dengan melalui ayat-ayat yang kita baca, niat untuk mendapat pahala atau keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niat keempat yang disebutkan dalam buku ini yang bisa kita tambahkan yaitu qiraatul Quran biqasdil amali bih. Yaitu kita membaca Al-Quran dengan niat, dengan tujuan, dengan target untuk bisa beramal dengan ayat tersebut. Ya, karena kita membaca Al-Quran dengan tujuan semoga Allah SWT membukakan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan ayat tersebut, mengamalkan pelajaran dari ayat tersebut. Setelah sebelumnya ilmu, kemudian kita pun niatkan tidak sekedar mengilmui, tetapi bisa mengamalkan ayat tersebut. Baik, pertama kembali kita akan mengambil pelajaran dari athar para sahabat, para ulama terdahulu yang insya Allah dengannya memotivasi kepada kita pentingnya untuk mengamalkan ayat-ayat yang kita baca. Dan dengan itu insya Allah dengan memahami urgensi hal tersebut, semoga kita bisa menancapkan niat yang kuat dalam diri kita. Ketika kita membaca Al-Quran, kita berniat, ya Allah, semoga kita diberi rahmat, diberi taufik untuk bisa mengamalkan ayat Al-Quran yang kita baca. Kembali berdasarkan janji Allah SWT melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah yang akan didapat oleh seseorang adalah ma nawa, apa yang dia niatkan. Maka ketika kita meniatkan beberapa niat ini, insyaallah semoga Allah SWT memberikan apa yang kita niatkan ini. Khair, maka pertama beliau menukil perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diambil dari buku At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang ditulis oleh Imam Nawawi, dan athar ini juga terdapat dalam buku Kanzul Ummal. Di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ya hamalatal Quran atau ya hamalatal ilm. Jadi wahai orang-orang yang memiliki Al-Quran atau memiliki ilmu, ya, nasihat Ali bin Abi Thalib, beliau melanjutkan, i'malu bihi fa innamal alim man amila bima alima. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan, beramallah atau kerjakanlah, amalkanlah apa yang kalian ketahui tersebut. Fa innal alim, karena yang disebut alim adalah man amila bima alima, siapa yang mengerjakan apa yang dia ilmui. Jadi dia disebut alim tidak sekedar karena ilmu yang dia miliki saja, tetapi Ali bin Abi Thalib menekankan man amila bima alima, barang siapa mengamalkan apa yang mereka ketahui. Wa wafaqa ilmahu amaluhu, dan amalnya ya sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Ya, amalnya sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Ini nasihat Ali bin Abi Thalib, beramallah dengan ilmu yang kalian miliki, karena seseorang disebut alim ya, dan keutamaan-keutamaan orang yang alim yang disebutkan dalam hadis maupun Al-Quran ya, sehingga kita ingin mengejarnya. Tetapi Ali bin Abi Thalib mengatakan, alim itu siapa? Man amila bima alima, itu orang yang mengerjakan apa yang dia ilmui dan amalnya sesuai dengan ilmunya. Dan kemudian Ali mengingatkan, wa sayakunu aqwam yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqihim. Ya, akan ada kaum di mana mereka memiliki ilmu, mereka membawa ilmu, tetapi ilmu tersebut la yujawizu taraqihim, tidak lewat dari kerongkongan mereka. Ya, maksudnya beliau terangkan selanjutnya, yukhalifu amaluhu ilmahum,
Jadi amal mereka menyelisihi ilmu mereka. Wa tukhalifu sariratuhum alaniyatahum. Dan keadaan mereka ketika sendiri, ya, ketika mereka dalam keadaan sendiri terpisah dari orang-orang, berbeda dengan keadaan mereka ketika mereka bersama dengan orang lain, ya. Ini yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, amal mereka berbeda dengan ilmunya, keadaan mereka ketika sendiri berbeda dengan keadaan mereka ketika bersama dengan orang-orang, ya. Artinya ketika bersama dengan orang-orang mungkin dia menunjukkan kesesuaian dengan ilmu yang mereka miliki, tetapi ketika sendiri maka berbeda keadaannya. Bahkan Ali bin Abi Thalib melanjutkan lagi ciri-ciri orang ini, yajlisuna halaqan yubahi ba'duhum ba'dah. Ya, mereka mengadakan sebuah pertemuan di mana mereka saling membanggakan satu sama lain. Hatta innar rajula la yaghdabu ala jalisihi ay yajlisa ila ghairi. Bahkan, ya, sifat mereka berkumpul dengan kebanggaan, ya. Mereka berkumpul dan saling membanggakan satu sama lain, ya. Bahkan mereka sampai marah, ya, kepada rekan majelis mereka apabila rekan tersebut bergabung dengan majelis yang lainnya, ya. Bergabung dengan majelis yang lainnya. Mungkin mereka merasa itu sebuah penghinaan, ya, ketika rekannya juga turut bergabung dengan majelis yang lainnya. Kembali ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, hatta innar rajula la yaghdabu ala jalisihi ay yajlisa ila ghairi. Ya, dan dia melarang orang untuk ikut kepada majelis yang lainnya, ya. Maka ini peringatan kepada kita. Sebelumnya kita telah pelajari karakter ilmu tersebut. Ketika ilmu didapatkan, maka apa? Dia akan membawa orang untuk cenderung beristighfar, cenderung takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jauh dari kesombongan, jauh dari merasa tinggi kepada sesama makhluk, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beginilah sifat yang kita perlu berlindung darinya, berhati-hati dari sifat ini, ya. Mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki, dan ciri-ciri lain yang kita perlu berlindung darinya disebut oleh Ali bin Abi Thalib adalah ketika mereka bermajelis tapi mereka malah saling membanggakan diri dalam majelis tersebut, ya. Bahkan mereka menganggap ketika anggota majelis tersebut bergabung dengan anggota lainnya, dengan majelis lainnya, seakan-akan itu sebagai penghinaan, ya. Sehingga mereka marah dengan hal tersebut. Wa'alaikumsalam, ya. Maka Ali mengatakan, radhiyallahu anhu mengatakan, ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ila Allah taala. Maka Ali bahkan mengatakan mereka itu, maka amal mereka tersebut tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal mereka di majelis tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ini peringatan bagi kita rekan sekalian, peringatan untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki, ya, dan juga untuk mengingat di antara karakter ilmu tersebut. Ketika ilmu itu betul kita miliki, insyaallah akan mendorong kita kepada amal dan membawa kita kepada sifat-sifat istighfar, meminta ampun kepada Allah SWT, semakin takut kepada Allah SWT, dan jauh dari kesombongan, jauh dari rasa tinggi kepada makhluk dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, kembali motivasi kita semoga mendorong kita untuk mengamalkan apa yang kita ilmui. Kemudian asar kedua, kali ini kita ambil dari Hasan al-Basri rahimahullah, yang seorang tabi'in. Hasan al-Basri yang diambil dari buku Tafsir Sam'ani, ya, dan juga terdapat dalam Madarijus Salikin dan juga dalam Talbis Iblis, ya. Di sini Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, umiran nas ayya'malu bil Qur'an, ya. Umiran nas ayya'malu bil Qur'an. Manusia pada prinsipnya diperintahkan untuk mengamalkan Al-Qur'an. Fattakhadhu tilawatahu amalan. Tapi kemudian mereka menjadikan membaca Al-Qur'an adalah ujung dari amalnya. Ujung dari amalnya. Artinya prinsipnya awalnya Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan isinya, ya. Tetapi kemudian manusia mengira mengamalkan Al-Qur'an adalah sekedar membacanya. Berhenti membaca kemudian tanpa amal, ya. Ini sebuah nasihat yang ringkas tetapi luar biasa dari Hasan al-Basri
yang betul-betul menyentuh bagi kita, ya. Bahkan mungkin kita mengira bahwasanya mengamalkan Al-Qur'an itu cukup dengan membacanya, ya. Maka ini yang diingatkan oleh Hasan Al-Basri, "Bu'amiran nas ayya'malu bil Qur'an." Perintah atau tugas kita terhadap Al-Qur'an adalah untuk mengamalkan Al-Qur'an. Adalah untuk mengamalkan Al-Qur'an, untuk menjalankan apa yang nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an. Fattakhadhu tilawatahu amalan. Jadi manusia mengira, memahami dan menjalankan bahwa pengaplikasian mengamalkan Al-Qur'an cukup dengan membacanya. Khair, ini artinya pelajaran. Sebaiknya kita memahami tujuan akhirnya adalah untuk mengamalkan Al-Qur'an. Kita tidak mengatakan ini tidak berarti bahwasanya membaca Al-Qur'an itu tidak mulia. Iya, membaca Al-Qur'an memang sebuah amal, ya. Bahkan sebuah amal yang mulia. Kita pelajari sebelumnya bahwa bahkan setiap huruf akan diganjar oleh Allah SWT dengan 10 kebaikan. Dengan 10 kebaikan. Kita sibuk dengan membaca Al-Qur'an di malam hari sehingga kita lambat tidur atau bahkan bersegera untuk bangun untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan menjadi syafaat kepada kita. Tetapi kita perlu fahami, membaca Al-Qur'an mendapat pahala yang besar, ya, tetapi tujuan akhirnya adalah untuk bisa mengamalkan Al-Qur'an. Karena membaca adalah tahapan untuk akhirnya kita insya Allah bisa mengamalkan Al-Qur'an. Jadi kita membaca, kemudian kita mengilmui, dan pada akhirnya adalah mengamalkan Al-Qur'an tersebut, ya. Demikian. Kemudian selanjutnya dari Al-Hasan ibn Ali rahimahullah, ya. Dari Al-Hasan bin Ali rahimahullah, di sini disampaikan, beliau mengatakan, diambil dari buku Kanzul Ummal, Iqra'ul Qur'an ma nahaka. Ya, bacalah Al-Qur'an, ya, sehingga Al-Qur'an itu sampai melarang kita. Artinya kita mengambil pelajaran dari Al-Qur'an apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT. Fa idza lam yanhaka falaysat biqira'ah. Maka ketika Anda membaca Al-Qur'an tapi Anda tidak mengambil faidah larangan-larangan dari Al-Qur'an, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dikerjakan dari Al-Qur'an, ini di antara pelajaran dari Al-Qur'an adalah memerintahkan kita apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan, ya. Ketika itu belum terjadi, maka beliau mengatakan falaisat biqira'ah. Maka tidaklah pantas itu disebut sebagai membaca, ya. Tidaklah pantas disebut sebagai kita telah membaca Al-Qur'an. Kembali, pelajarannya adalah kita hendaknya meningkatkan level, ya, dari membaca, dan kita termotivasi untuk membaca, kemudian untuk mengilmui, dan kemudian untuk mengamalkan. Ujungnya adalah yang kita targetkan adalah bisa mengamalkan Al-Qur'an. Oke, kembali kita tekankan, tidak berarti kita menganggap enteng, ya, menganggap bahwa membaca Al-Qur'an adalah kegiatan yang tidak mulia. Ini mulia, ya. Satu huruf 10 kebaikan, ya. Bahkan yang terbata-bata membacanya dijanjikan dalam hadis yang kita bahas sebelumnya 2 kebaikan, ya. Dua pahala, ya. Artinya dua kebaikan. Artinya kebaikan karena membacanya dan kebaikan karena berusaha keras untuk bisa membaca padahal dia terbata-bata dan ada kesulitan dalam membacanya. Kemudian ada asar dari Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, dari Utsman, dari Ibnu Mas'ud, dan juga dari Ubay bin Ka'ab. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'uhumul 'ashr. Bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat 10 ayat. Ya, kepada mereka 10 ayat. Fala yujawizunaha ila 'ashrin ukhra hatta yata'allamu ma fiha minal 'amal. Dan Rasulullah tidak melanjutkan kepada 10 ayat selanjutnya sampai mereka faham dari 10 ayat tersebut apa amal-amal yang bisa dikerjakan dari 10 ayat tersebut, ya. Fata'allamna al-Qur'an wal amal jami'an. Maka mereka mempelajari Quran dan amal secara bersamaan. Dari Al-Qur'an dan amal dalam waktu yang bersamaan. Demikian beberapa nasihat tentang yang memotivasi kita insyaallah untuk beramal dengan Al-Qur'an. Insyaallah masih akan kita lanjutkan dengan bagian ini pada
sesi selanjutnya, pada bagian selanjutnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.